kasih adik-adik, kita ketemu lagi hari ini. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kelima adik-adik dan pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat, kita belajar soal sejarah zakat, kemudian perhitungan zakat. Nah hari ini adik-adik pertemuan kelima, itu kita belajar terkait dengan zakat dalam Islam dan hukumnya di Indonesia. Nah, pertemuan kali ini adik-adik, Anda semua dituntut untuk mampu memahami organisasi pengelolaan zakat itu sendiri, kemudian sistem operasionalnya dan macam-macam produk zakat. Nah, kita bicara soal zakat, kita harus tahu konsep, kemudian kedudukan, kemudian hikmah dan pelaksanaan zakat itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, apa itu zakat? Nah, zakat secara etimologi, kata zakat itu berasal dari zaki, yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan kemudian terpuji. Nah, kemudian berfungsi untuk membersihkan jiwa dan menyuburkan harta. Yang kedua, secara terminologi, zakat adalah pengeluaran sebagian harta tertentu dengan syarat tertentu kepada golongan tertentu atau mustahid sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian kedudukan zakat dalam Islam. Nah, ini masuk rukun Islam yang ketiga. Nah, zakat itu salah satu tiang agama yang tidak dapat dipisahkan dari sholat. Dalam Al-Quran, perintah zakat seringkali disandingkan langsung dengan perintah sholat. Nah, kemudian simbol ketaatan hamba kepada Allah. Nah, orang yang sering mengeluarkan zakat itu, nah itu salah satu simbolnya kita sebagai orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, instrumen pemerataan ekonomi umat. Yang ketiga, jembatan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Nah, kemudian landasan dalil dalam Al-Quran seperti Quran surat Al-Taubah 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, kemudian landasan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, kemudian puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah fondasi bangunan Islam yang wajib ditegakkan oleh setiap muslim yang mampu. Nah, kemudian yang berikut hikmah zakat ya. Nah, hikmah zakat itu yang pertama, pembersihan jiwa. Nah, bagaimana kita membersihkan jiwa kita? Nah, membersihkan hati, kemudian dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian rasa syukur sebagai bentuk perwujudan syukur atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang berikut, perlindungan harta, pelindung harta, menjaga keberkahan harta dan melindungi dari kemusnahan. Nah, kemudian hikmah zakat dimensi sosial. Nah, ada 3. Yang pertama, membantu mustahik ya, meringankan beban hidup fakir miskin dan golongan yang membutuhkan.
Jadi kan zakat ini ada 7 mustahik ya, yaitu janda, kemudian mualaf, kemudian fakir, miskin. Nah, yang berikut pemerataan ekonomi. Nah, pemerataan ekonomi mencegah harta hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Itu juga menjelaskan terkait dengan mencegah harta yang berputar hanya di kalangan orang kaya saja. Nah, kemudian yang berikut solidaritas umat, memperkuat tali persaudaraan dan kasih sayang antar sesama muslim. Nah, jadi urusan tolong menolong, ya kan? Nah, itu juga bagian dari dimensi sosial, bagaimana kita berbagi. Nah, salah satu zakat ini juga ini salah satu instrumen orang Islam untuk bagaimana berbagi. Nah, kemudian zakat di masa Rasulullah. Nah, fase Madinah 2 Hijriah, zakat diwajibkan secara resmi pada tahun kedua Hijriah di Madinah. Sebelumnya di Mekah, zakat hanya bersifat anjuran sedekah umum. Jadi di zaman para rasul itu zakat ini waktu pertama kali di Mekah itu anjurannya sebagai sedekah umum saja. Kemudian Rasulullah membentuk lembaga Baitul Mal, kemudian menunjuk petugas khusus atau amil untuk memungut zakat dan menetapkan nisab dan kadar harta secara rinci, yaitu emas, ternak, hasil bumi. Nah kemarin kan seperti adik-adik sendiri yang mengeluarkan zakat fitrah kan berapa ya kemarin? 45 ya. Nah, kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketegasan sang khalifah ini pasca wafatnya Rasulullah, banyak suku Arab yang menolak membayar zakat. Abu Bakar mengambil sikap tegas, seperti berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak membayarku seutas tali unta yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka." Nah, langkah ini menyelamatkan kedaulatan negara Islam dan integritas ajaran agama dari pembengkangan. Nah, kemudian hukum zakat di Indonesia. Zakat diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuan undang-undang yang pertama meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Yang kedua meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga penanggulangan kemiskinan secara nasional. Nah, Indonesia itu salah satu negara mayoritas muslim di dunia, urutan paling pertama pula gitu. Dan andaikan lembaga zakat Basnas, kemudian lembaga zakat swasta seperti lembaga amil zakat yang didirikan oleh swasta berkolaborasi sebaik mungkin, kemudian bersosialisasi, dan kesadaran masyarakat muslim di Indonesia itu sudah sesuai dengan anjuran agama, maka yakin saya bahwa Indonesia itu tidak ada kemiskinan lagi. Nah, kemudian pengelolaan zakat di Indonesia, seperti adik-adik lihat di tabel ini, ada aspek, kemudian ada Basnas, kemudian ada LAS. Kemudian di kolom yang berikut status. Nah, status Basnas itu lembaga pemerintah non struktural itu. Kemudian kalau status lembaga amil zakat gimana? Lembaga yang dibentuk masyarakat. Maksudnya ini dari swasta.
Kalau Basnas itu kan dari pemerintah. Kalau LAS itu lembaga ambil zakat, itu bisa didirikan oleh siapa saja. Seperti adik-adik juga bisa gitu. Kalau ke depan kemudian adik-adik punya yayasan, punya perusahaan, mungkin sekarang di undang-undang juga sudah membolehkan kita memiliki, apabila memiliki perusahaan dalam bentuk PT atau CV, kita bisa dirikan yang namanya lembaga ambil zakat. Kemudian kewenangan. Nah, Basnas ini pengelolaan zakat secara nasional. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, lembaga resmi dari pemerintah itu namanya Basnas. Jadi dia yang menghimpun zakat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kalau lembaga ambil zakat gimana? Yaitu membantu Basnas, wajib izin dari pemerintah. Nah, jadi lembaga ambil zakat juga harus meminta izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, contoh Basnas seperti apa Basnas itu? Nah, seperti Basnas RI, kemudian Basnas Kabupaten Kota. Nah, untuk di Maluku Utara, terbentuknya Basnas di Kabupaten Kota itu 2018-19 kalau tidak salah. Nah, karena sebelum-sebelumnya itu belum ada Basnas. Jadi rata-rata orang menyalurkan zakat itu bukan ke lembaga resmi, tapi ke sifatnya tradisional. Dulu setiap kecamatan itu kan ada KUA, kantor urusan agama, yang kemudian dibentuklah yang namanya UPJ. Sampai sekarang juga masih, cuman sekarang lebih banyak masyarakat di pedesaan juga sudah menyalurkan langsung ke Basnas di kabupaten kota. Nah, kemudian contoh lembaga ambil zakat gimana? Seperti dompet duafa. Nah, kemudian rumah zakat, kemudian NU Karlajinu dan lain-lain. Nah, di Maluku Utara sendiri LAS itu belum ada. Lembaga ambil zakat yang kemudian dari swasta itu belum ada. Secara resmi di Maluku Utara belum ada. Nah, jadi selama ini Basnas di kabupaten kota juga punya kesulitan sendiri untuk di setiap kecamatan itu tidak maksimal lah pelaporannya, karena memang penghimpunan zakat yang ada di kita di Maluku Utara, apalagi di desa-desa, itu masih tradisional. Jadi kayak contoh si Rehan waktu keluarkan zakat, Rehan ngantarnya ketika neneknya masih hidup, ngantarnya ke neneknya, nenek dari bapaknya contohnya. Jadi atau nenek dari mamanya ketika masih hidup. Nah, itu dikeluarkan ke neneknya gitu. Nah, selama ini rata-rata di Maluku Utara tradisinya masih seperti itu. Jadi pelaporannya tidak sampai ke Basnas. Kemudian untuk zakat mal contohnya, nah itu rata-rata masih dibawa ke masjid di desa. Kemudian pengurus masjid di desa itu menyalurkannya dengan cara, nah selama 30 hari ada yang tadarusan di masjid. Nah, mereka nanti dikasih sedekah dari zakat mal orang yang di desa itu. Kemudian sebagiannya mereka coba melihat infrastruktur kayak seperti musola, seperti masjid, seperti selokan yang memang belum dibangun oleh pemerintah desa. Nah, mereka menggunakan dana zakat mal itu kemudian gotong royong untuk membangun desanya. Nah, tapi di Halmahera Selatan, seperti kasusnya di Halmahera Selatan, banyak sekali kasusnya kalau di Halsel itu, karena setiap ada
pemilihan kepala desa pasti ada sentimen, dan ada masyarakat tertentu yang tidak mau menyalurkan zakatnya ke UPZ. Nah ini jadi problem ini. Nah jadi catatan buat kita, saya, adik-adik semua, catatan buat kita bahwa kita juga harus bantu Basnas untuk mensosialisasikan ke masyarakat biar kesadaran menyalurkan zakat pada tempat yang sebenarnya seperti Basnas, ya kan, atau lembaga amil zakat yang didirikan swasta tapi yang sudah terdaftar secara resmi. Nah ini kita arahkan ke sana gitu. Nah di Maluku Utara itu memang soal zakat belum dikelola secara maksimal, dan ini jadi PR kita semua gitu ya. Nah buat adik-adik, insya Allah ke depan siapa tahu dari adik-adik ini kemudian ada yang punya inisiatif kemudian membangun satu lembaga amil zakat atau LAS. Ini contohnya Rehan, dia kan orang Makian, Pulau Makian itu mayoritas Muslim gitu kan. Nah bisa bangun LAS di Kecamatan Pulau Makian, jadi orang di pulau itu menyalurkan zakatnya di LAS-nya Rehan itu, lembaga amil zakatnya Rehan itu. Nah bisa jadi seperti itu. Nah oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini saya belum memberikan tugas, nanti di pertemuan ke-6 insya Allah saya kasih tugas. Nah untuk itu pertemuan kita sampai di sini saja, dan saya akhiri dengan satu kalimat terkait dengan zakat. Nah, zakat bukan sekedar kewajiban agama, melainkan pilar keadilan sosial yang diakui oleh negara. Mari tunaikan zakat untuk mensucikan harta dan memperdayakan sesama. Jadi maksudnya ayo kita coba mensosialisasikan zakat ini biar kita saling memperdayakan sesama kita. Jadi Rehan kalau umpama si Asi ini kemudian harga gojeknya nggak sampai, kemudian jemputannya belum datang, kemudian Rehan punya inisiatif berikan harga gojek contohnya, itu kan bagian dari berbagi. Nah zakat itu, bagaimana kita mengeluarkan zakat itu fondasi salah satunya adalah kita melihat sekitar, kita melihat sesama, kita berbagi gitu. Dengan dasar ya sayang bukan dalam tanda kutip yang lain gitu ya, tapi karena sesama manusia saling menolong gitu. Nah mungkin seperti itu saja adik-adik, mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 di minggu berikut. Kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.